Untuk tetap coba konsisten mengisi konten di channel YouTube-nya Lasda Indonesia, saya coba ingin membuat sebuah random Q&A, mungkin bisa Q&A 1 atau 2 atau mungkin bisa langsung beberapa, tergantung beberapa pertanyaan yang mungkin tidak selalu datang dari komentar channel YouTube ini ya. Oke, kita coba langsung pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama ini dari Bang Sams. Mas, aku di Mobile Dev Kotlin Java dan selalu bekerja sama dengan tim ketika ada sebuah project karena selalu membutuhkan backend ketika develop sebuah app. Dan saya ingin belajar di backend juga karena saya tidak selalu terus-menerus dengan tim saya. Menurut Mas Irsad, sebaiknya saya belajar backend dengan menggunakan bahasa apa sesuai kecocokan basic saya di Java atau Kotlin. Terima kasih. Oke, karena kebetulan juga kan requestnya juga bikin video, jadi ya ini saya coba bikin videonya gitu. Oke, saya coba jawab berdasarkan pengalaman. Teman-teman tidak perlu menganggap bahwa video ini sebagai patokan untuk sebuah final keputusan. Menurut saya juga tidak baik ya, harus benar-benar tanya kepada backend yang memang profesinya backend dan dia menggeluti profesi tersebut sekian tahun, mungkin agak valid gitu daripada saya yang memang dari awal tuh memang seorang front end Android developer gitu. Saya termasuk orang yang pernah sedikit belajar framework PHP Laravel, terus kemudian saya juga belajar menggunakan CI. Bahkan kalau teman-teman lihat di cek websitenya Lasda Indonesia, dia sekarang menggunakan kode igniter 4 yang mana ya saya yang bikin gitu. Tapi kembali lagi ke tingkat fokus masing-masing, saya tidak terlalu tahu bagaimana update dari kedua framework tersebut, apalagi Laravel yang sudah lama banget saya nyobanya, sekarang udah versi kesekian gitu. Di CI pun sama demikian juga. Tapi ada satu hal yang benar-benar ngebantu saya, yaitu tentang PHP dasar sendiri, PHP natif mungkin orang-orang nyebutnya ya. Jadi sebelum belajar kedua PHP framework tersebut, sebelumnya saya pernah ada pelajaran PHP biasa di kampus gitu, dan itu menjadi bekal PHP MySQL sampai ke dunia kerja. Jadi ketika menjadi seorang front end developer yang mana kita berinteraksi dengan API, consume API, itu kalau kita ngobrol dengan backend akan banyak istilah backend yang mau tidak mau ya kita harus tetap keep up dengan istilah tersebut. Dan pada tahun kemarin juga saya terlibat di sebuah tim yang mana saya sebagai seorang Android developer harus ngebantu backend, apalagi waktu itu integrasi salah satu payment gateway ya. Dan syukurnya di dokumentasi tersebut itu ada dokumentasi yang ada snippet PHP-nya. Jadi saya ngerjainnya lumayan familiar melihat dokumentasi tersebut. Jadi pilihan kalau dari versi saya, POV atau point of view saya adalah pelajari hal basicnya terlebih dahulu, karena ketika menggunakan CI atau kode igniter pun banyak hal-hal yang tidak saya lakukan dengan CI gitu, tapi saya langsung eksekusi dengan PHP-nya, karena sebenarnya yang paling mainstream di tutorial kan PHP-nya. Jadi kalau bingung implementasi di CI-nya, ada query builder dan lain-lain, dia kan juga bisa dieksekusi dengan PHP biasa. Jadi sebaiknya belajar apa? Kalau belajar apa itu ya balik lagi pengennya belajar apa gitu. Tapi menurut saya balik dulu ke fundamentalnya. Lihat dulu dokumentasi. Kalau yang terakhir saya lihat masih banyak dokumentasi yang menggunakan PHP gitu. Nah, dari PHP tersebut baru kita implementasi ke PHP framework yang kita gunakan. Tapi kan tetap harus balik lagi ke PHP fundamentalnya. Saya kira seperti itu sih. Jadi kalau saya pribadi tidak terlalu belajar, tapi mana yang ketika lumayan membantu saya yaitu PHP itu sendiri gitu, nggak sampai ke frameworknya. Menggunakan CI4 pun banyak hal-hal yang masih saya eksekusi menggunakan PHP biasa. Jadi mungkin itu ya, dan semoga ngebantu gitu. Tapi silakan cari referensi yang lain juga. Berikutnya saya coba ambil pertanyaan terakhir. Ini tentang masalah Android Studio yang berat. Bahkan kalau cek di official websitenya, saya juga pernah bikin di video sebelumnya tentang Android Studio Arctic Fox kalau tidak salah gitu.
Nah, Google sudah merekomendasikan bahwa recommended RAM yang digunakan adalah 16 GB dan minimal RAM-nya 8 GB. Jadi memang ya sebesar itu untuk saat ini gitu. Dan kebetulan dari awal saya bekerja sebagai Android developer maupun belajar itu memang menggunakan require minimal 8 GB-nya. But saya pikir saya harus menjelaskannya dari sisi yang tidak terlalu teknis, karena yang tahu teknisnya kan teman-teman yang memiliki device tersebut gitu. Saat ini saya menggunakan AMD, dengan RAM 20 GB gitu. Jadi dulu yang nggak segitu gitu. Jadi mengikuti perkembangan karena saya juga bekerja dan mendapatkan gaji, ya saya invest ke perangkat yang saya gunakan biar mempermudah pekerjaan saya. Makanya di situ saya bilang kalau masih belajar ya udah dicoba aja. Jadi begini teman-teman, kalau menurut saya ya, ini balik lagi menurut saya dan tidak harus ini dijadikan patokan. Saya tahu maksud dari teman-teman kenapa antusias sekali bertanya baik di forum komunitas offline maupun online, karena kita takut salah mengambil jalan atau kita takut salah mengambil keputusan. Tapi menurut saya hal-hal seperti itu sebenarnya tidak terlalu merugikan, karena dari kesalahan dan mana jalan yang tepat yang kita ambil, ya itulah sebuah pelajaran yang kita ambil. Kalau semuanya benar ya berarti kita nggak harus ikutan sekolah tapi langsung ujian. Jadi mindset itu tuh benar-benar harus kita tanamkan gitu. Jadi kalau teman-teman sudah berusaha bertanya terus kemudian berkonsultasi kemudian tidak kunjung mendapatkan pencerahan, mungkin step tersebut harus kita lewati salah atau benar gitu. Jadi ada masa dimana kita ya udah dicoba aja gitu, ya udah dicoba aja gitu. Jadi saya dulu startnya dengan hal-hal yang seperti itu. Saya ngelamar seorang web developer, 2 minggu disuruh belajar Android developer. Apakah itu sebuah keputusan yang salah yang benar? Ya pada saat itu masih abu-abu gitu. Ya udah dijalanin terus. Pada akhirnya saya bisa bikin Last Day, saya bisa membangun sebuah websitenya Last Day sendiri, bikin course di Udemy, terus kemudian saya masih bekerja sebagai full timer. Jadi ada hal-hal yang kadang kita anggap awalnya itu rugi, tapi kalau kita benar-benar lewatin dengan sungguh-sungguh ya semua itu sebenarnya pelajaran, tergantung kita sudut pandangnya seperti apa gitu. Jadi minta bantuan boleh, tapi kita nggak bisa berekspektasi terlalu tinggi karena kita yang menjalaninya gitu ya. Itu seputar spek. Jadi kalau teman-teman yakin downgrade ya downgrade aja gitu, nggak ada salahnya. Segera dicoba gitu daripada nunggu jawaban dari orang lain dan dicoba. Saya pikir estimasi waktu yang dihabiskan itu nggak terlalu jauh. Jadi kalau bisa dicoba ya udah dicoba dulu aja gitu ya. Itu seputar spek. Terus ada satu pertanyaan lagi yang mungkin pengen saya jawab. Kalau React Native apakah termasuk pembelajaran awal? Soalnya saya ini UI design yang mau nge-convert prototype APK saya menjadi sebuah aplikasi mobile. Yang pertama, saya tidak pernah menggunakan React Native gitu. Pernah coba install tapi gagal gitu. Jadi bahkan installnya aja saya gagal gitu. Jadi apalagi bikinnya gitu. Jadi baiknya kita sebagai pemula mulai belajar dari apa gitu. Jadi kalau saya sih ambil sesuatu yang paling dekat gitu. Jadi pada saat itu saya kan belajarnya di kampus tuh. Di kampus itu sudah ada learning path-nya, yaitu yang pertama kita masuk kita belajar Java Console terlebih dahulu. Baru semester berikutnya itu belajar Java GUI menggunakan NetBeans. Jadi saya nggak milih gitu. Mungkin kalau saya sambil baca browsing, saya ngikutin channel YouTube A, si B gitu, saya juga akan bertanya kenapa nggak pakai ini, kenapa nggak pakai itu. Jadi saya pikir tuh ambil sesuatu yang paling deket sama kita. Pada saat itu yang paling deket sama saya adalah kelas-kelas yang saya lewati setiap hari. Kalau teman-teman kebetulan subscribe channel YouTube dan melihat step by step apa yang mereka lakukan, ya berarti itu sebenarnya yang paling deket sama kita. Atau kita punya teman programmer tuh, dia selalu cerita tentang kerjaannya. Terus dia cerita dia seorang back-end developer yang menggunakan PHP, menggunakan Go. Jadi ada sebuah intensitas yang bisa kita lewati sangat lama dengan hal tersebut, yaitu sebenarnya yang paling dekat sama kita. Jadi ambillah sesuatu yang paling terjangkau gitu. Jadi kalau teman-teman lihatnya Last Day, di Last Day ada Java, ada Kotlin, dan baru mulai di Flutter, basicnya juga belum ada gitu. Jadi kita sebagai pemula belajarnya dari mana? Harus setup
lingkungan sih menurut saya. Jadi teman-teman itu mau belajar tuh mau mulai dari mana gitu. Yang di-subscribe itu channel apa gitu. Terus kemudian spek laptopnya memadai apa tidak gitu. Terus kemudian apa rencana ke depannya? Kapan mau mulai belajar? Kapan berencana untuk next level, dan kapan coba ingin magang dan selanjutnya gitu, yaitu harus di setup. Menurut saya setup itu bukan dengan memilih bahasa pemrograman, tapi harus tahu kondisi kita sekarang itu posisinya di mana. Itu aja Q&A random kali ini. Saya Irsa dari Last Day. Sampai ketemu di Q&A berikutnya.